Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu senantiasa luar biasa. Oke, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Masyarakat Prasejarah Indonesia. Berdasarkan materi ini, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan pengertian masa prasejarah. Kalian mampu menyebutkan pembagian zaman prasejarah dan juga mampu menjelaskan kehidupan pada masa prasejarah Indonesia. Siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Oke, jika sudah siap, marilah sama-sama kita untuk membacakan basmalah agar proses pembelajaran online kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke materi. Nah, prasejarah. Prasejarah itu apa sih? Prasejarah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut masa ketika catatan sejarah belum tersedia. Jadi dapat dikatakan pada zaman ini belum adanya tulisan, belum mengenal tulisan. Zaman prasejarah dimulai pada saat terbentuknya permukaan bumi. Pada zaman ini mulai ada kehidupan. Jadi manusia pun mulai hidup pada zaman itu. Kita lanjut ke pembagian zaman prasejarah. Pembagian zaman prasejarah berdasarkan arkeologi terbagi menjadi dua. Ada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ini terbagi menjadi 4. Nah, ada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, zaman Mesolitikum atau zaman batu madya, zaman Neolitikum atau zaman batu muda, dan zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Oke, kita pertama membahas Paleolitikum atau zaman batu tua. Pada zaman ini, masyarakatnya sangat bergantung pada alam. Kehidupan mereka secara nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka memperoleh makanan dari sumber tempat tinggal mereka itu sendiri yang berada di sekitar lingkungan mereka. Kemudian zaman Mesolitikum atau zaman batu madya. Pada zaman ini, manusianya masih berpindah-pindah tempat, belum menetap, tapi mereka sudah pandai mencari tempat seperti di gua-gua. Mereka memperoleh makanan dengan berburu hewan-hewan liar dan mendapatkan buah-buahan dari pohon yang berada di hutan. Kemudian ada zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Pada zaman ini manusianya sudah mengenal bercocok tanam. Yang ditunjukkan yaitu buktinya mereka berladang. Kemudian mereka menetap di ladang yang telah mereka buat. Lanjut yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Pada zaman ini manusianya sudah mengenal kepercayaan. Walaupun kepercayaan mereka masih tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Yang kedua ada zaman logam. Nah, zaman logam ini terbagi menjadi 3, yaitu ada zaman tembaga, perunggu, dan zaman besi. Oke, kita lanjut ke kehidupan masyarakat prasejarah. Sejak ratusan ribuan tahun, sejak zaman Paleolitikum sampai zaman Mesolitikum atau zaman batu madya, disebut juga zaman pertengahan. Kehidupan masyarakat prasejarah Indonesia yaitu sebagai masyarakat yang nomaden. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berburu dan mencari makanan. Bagi yang kuat dan pandai menangkap hewan ternak, nah itu akan dijadikan sebagai pemimpin dalam kelompok hidupnya. Untuk menunjang kehidupan menetap, manusia prasejarah menciptakan peralatan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti peralatan dalam rumah tangga,
peralatan dalam berburu, peralatan untuk upacara ritual, menghargai roh nenek moyang mereka. Jadi seperti itulah kehidupan masyarakat prasejarah di Indonesia. Jadi berdasarkan materi pada hari ini, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, masyarakat prasejarah itu merupakan masyarakat yang belum mengenal tulisan. Pembagian masyarakat prasejarah berdasarkan arkeologi terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ini terbagi lagi, yaitu ada Paleolitikum, Megalitikum, ada Mesolitikum, dan Neolitikum. Yang kedua ada zaman logam. Zaman logam ini pun terbagi lagi, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Kemudian kehidupan masyarakat prasejarah, mereka itu hidupnya dari Paleolitikum sampai Mesolitikum, mereka hidup berpindah-pindah atau disebut juga dengan nomaden. Kemudian bagi yang kuat dan pandai menangkap hewan ternak, itu akan dijadikan sebagai pemimpin dalam kelompok hidupnya. Masyarakat prasejarah juga membuat peralatan-peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti peralatan rumah tangga, peralatan upacara ritual, peralatan berburu, dan masih banyak lagi. Oke, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian cari kelompok masing-masing yang terdiri dari dua kelompok. Dari dua kelompok ini, silahkan kalian diskusikan mengapa proses perubahan masyarakat prasejarah berlangsung lama. Setelah kalian diskusikan, silahkan buat hasil laporannya, ditulis di double folio, lalu dikumpul untuk pertemuan selanjutnya. Oke, pada hari ini kalian sangat semangat sekali. Ibu harapkan untuk kedepannya kalian lebih semangat lagi agar proses pembelajaran kita semakin membaik dan semoga ilmunya juga berkah. Oke, kita cukupkan pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.